Ya, ini untuk RPS-nya. Jadi total ada 16 pertemuan. Kalau sesuai kesepakatan kita kemarin itu kan 8 pertemuan itu kita ke lab, 8 pertemuan secara daring. Nah, pertemuan 1 sampai 4 itu harusnya di lab. Nah, berarti nanti saya ada ganti pertemuan untuk di lab ya. Ini berarti ini saya udah pakai jatah untuk yang daring. Nanti dipakai untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian apa ya? Ini bahasannya ya mengenai konsep jaringan, baru segala macam. Pembagiannya ini. Detailnya nanti mungkin ada sedikit tambahan ya, ada apa? Ini kan apa ya, sifatnya teoritis ya. Model OSI ada, transmisi ada, dan kita masuk media transmisi nanti. Tetapi ini jaringannya juga nanti saya jelaskan juga. Oke. Untuk LMS-nya sebenarnya yang lalu sudah ada ya. Saya cuman takut salah setting ya di bagian itu. Jadi kan nggak boleh dihapus kelas sebelumnya. Nanti saya infoin deh kalau memang udah ini selesai ya. Jadi saya mau backup dulu kelas sebelumnya itu. Ternyata kan nggak boleh dihapus soalnya. Saya backup dulu, baru saya siapkan untuk kelas kalian. Oke, baik. Hari ini saya mau bahas tentang sebentar ya, slide-nya saya. Oke. Kalau saya masih terhubung ya. Halo, masih ya. Oke, tadi putus. Oke, sebentar. Saya share ini. Nah, ini ya, saya share ini. Nah, ini kalau di kurikulum lama ya, ini tentang explore network ya, jelajahi jaringan ya, atau di introduction to network ya, jaringan awal. Nah, jadi jaringan komputer saat ini ya, kan jaringan komputer kalau dari segi pengertian adalah kumpulan ya, beberapa perangkat ya, baik itu komputer ya, perangkat peripheral ya, ataupun network device itu sendiri yang terhubung satu sama lain baik dengan media wireless ataupun wired ya, kabel yang fungsinya itu untuk dari satu perangkat dengan perangkat lain. Nah, jaringan pada saat ini ya, itu fungsinya sangat luas ya, terutama jaringan internet ya, dalam hal aktivitas manusia saat ini, yaitu pembelajaran, ya, kemudian kita mau conference, kita mau kerja, bahkan kita ketika main game pun sekarang pakai jaringan ya, jaringan internet ya terutama. Nah, jaringan itu sendiri ya kalau diklasifikasikan ya berdasarkan ukuran ya. Satu berdasarkan ukuran itu ada small office,
ada medium, ya, medium to large, ada yang cakupannya adalah worldwide, ya, atau satu terhubung di seluruh dunia gitu ya. Jadi ada lingkupnya small office, ya, medium to large sama seluruh dunia. Nah, itu dari sisi cakupan atau luasnya jaringan itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari bagaimana dia terhubung, ya, berdasarkan fungsi, terbagi atas dua. Yang pertama adalah dalam sebuah jaringan itu ada komputer atau perangkat yang berfungsi sebagai klien. Nah, yang klien ini dia sifatnya hanya menerima ataupun merequest, ya, merequest layanan dan menerima respon dari requestnya tersebut. Oke. Kemudian ada juga server. Ya, server ini sifatnya dia yang memberikan layanan, ya. Dia memberikan layanan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh klien. Jadi server ini memberikan layanan ataupun fungsi kepada klien. Nah, ada berbagai macam server, ya. Di sini digambarkan di topologinya ada email server, ada web server, dan file server. Nah, sementara si kliennya ini mengakses, ya, fungsi daripada klien dalam jaringan tersebut. Oke, kemudian, ini bagaimana terhubung, ya. Jadi ada dua macam, ya. Ada client server tadi, ada dua fungsi di sana sebagai klien dan sebagai server. Ciri khas lainnya itu adalah pasti di situ ada perangkat konsentrator, ya. Ada switch atau hub gitu, ya. Jadi yang menghubungkan perangkat server dan klien. Kemudian ada juga bagaimana cara terhubungnya itu ada dengan yang peer-to-peer. Jadi komputer itu berperan atau berfungsi sebagai server dan klien sekaligus, ya. Jadi kalau server itu kan nggak mungkin merequest sesuatu dari kliennya, karena dia server, dia cuma menyediakan layanan. Kalau klien itu dia merequest, ya, merequest layanan, tapi dia tidak memberikan akses ke server gitu. Nah, yang peer-to-peer itu dia punya dua fungsi tersebut, jadi bisa di posisi yang setara. Artinya misalkan komputer satu, ya, dia bisa merequest layanan dari komputer dua. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau yang client server itu kan dia perlakuannya beda. Kalau dari server ke klien ke server, dia ada perlakuannya beda. Nah, kalau yang peer-to-peer itu dia sama, ya. Jadi bisa bergantian. Kadang yang memberikan layanan itu adalah di misalkan komputer satu atau user satu, ataupun sebaliknya user dua ke user satu. Kalau seperti ini misalkan, kalau ada perangkat printer, nah, ternyata printer itu terhubung dengan user satu. Nah, yang bertindak sebagai print servernya, ya, atau gateway-nya itu adalah si satunya, ya, karena kebetulan misalkan di sini printernya dia tidak support untuk network, ya. Dia tidak tersedia port Ethernet. Ya, jadi terhubungnya itu dengan kabel USB, ya, biasa, ya, USB untuk printer. Nah, jadi di komputer P1 ini dia nanti akan melakukan sharing layanan printer ini kepada komputer 2. Bisa melalui share print, ya, share printer. Nah, kalau yang peer-to-peer dia transmisinya langsung. Jadi misalnya di sini ada perangkat user 1, user 2 kan ada colokan ini, ya, port Ethernet. Nah, itu langsung. Jadi ini
masuk ke port Ethernet-nya user 1, kabel ini masuk ke port Ethernet-nya user 2. Nah, itu yang disebut dengan peer-to-peer. Kalau yang tadi, pasti ciri khasnya dia ada konsentrator yang menghubungkan baik itu klien dan server. Oke. Nah, selain itu juga di awal ya atau di dulu ya, itu untuk menghubungkan perangkat ya dari PC dan server itu dia menggunakan kabel strike. Ya, jadi menggunakan kabel strike. Jadi dari PC ke switch ini menggunakan kabel strike, dari server ke ini juga kabel strike. Ya, jadi untuk perangkat yang memiliki tipe yang berbeda, ya, kita bisa menggunakan kabel strike. Nah, kalau yang peer-to-peer, ya peer-to-peer, nah ini dia pakai kabel cross, ya, kabel cross. Jadi kabel cross digunakan ketika kita ingin menghubungkan perangkat yang jenisnya sama. Tapi kalau sekarang ya karena di setiap Ethernet card itu sudah ada fitur ya, saya lupa namanya. Jadi penggunaan strike dan cross itu sudah bisa diadaptasi ya. Artinya apa? Misalkan kita mau menghubungkan secara peer-to-peer, nah kita kadang ya di perangkatnya itu kita nggak perlu harus menggunakan kabel cross. Pakai kabel strike pun bisa. Nah, ini nanti yang akan kita jajal di lab. Jadi secara teorinya ya secara standar awal ya, perangkat dengan jenis yang sama ya atau device yang sama, dia pakainya kabel cross. Tapi ketika dengan perangkat yang berbeda, misal konsentrator ini ya, switch dengan PC, dengan server, mereka pakainya kabel strike. Nah, selanjutnya kita masuk di komponen jaringan. Nah, untuk komponen jaringan, ya, kalau di Cisco atau di konsep ya atau teori jaringan itu ada perangkat yang masuk kategori end device atau perangkat user. Nah, di end device itu ada perangkat seperti PC, ya, laptop, terus tablet ataupun smartphone, PDA dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori end device. Artinya yang memang digunakan user untuk mengakses perangkat. Nah, kemudian ada juga perangkat yang berfungsi sebagai penghubung ya perantara perangkat jaringan. Jadi contohnya dia punya fungsi menghubungkan beberapa jaringan yang sifatnya dia network lingkup kecil ya, subnetwork, dia terhubung dengan jaringan yang lebih kompleks. Kemudian fungsinya ya berarti perangkat perantara ini atau penghubung perangkat ini, konsentrator ya, ini dia menghubungkan end device ya ke dalam sebuah jaringan komputer. Ya, jadi untuk menghubungkan end device itu biasanya kita butuh perangkat penghubung. Contohnya tadi switch, hub itu untuk yang wired, yang wireless bisa menggunakan access point. Untuk memastikan arus data di dalam jaringan, ya perantara jaringan dan router pun masuk dalam perangkat perantara jaringan. Ya. Kemudian menyediakan konektivitas. Nah, selain perangkat end device dan penghubung ya, konsentrator atau perangkat yang menghubungkan network satu dengan network lain, ada juga disebut dengan media jaringan ya atau media transmisi. Fungsinya satu menyediakan jalur untuk transmisi data dan juga sebagai perangkat penghubung ya dari satu network ke network lain. Kalau digambar, ini sudah ada digambarkan, ada 3 macam jenis kabel ya berdasarkan material yang digunakan. Satu, ada kabel UTP dan STP. Nah, ini silakan nanti browsing ya. UTP itu dia
unshield ya. Jadi di dalam kalau itu kita kupas, dalamnya itu dia nggak ada lapisan lagi. Nah kalau yang SDP shield, jadi ketika kita kupas, dia masih ada lapisan apa ya istilahnya yang menutupi kabel bagian dalamnya. Jadi ada lapisan lagi setelah kita kupas kulit yang terluar. Nah bentuknya itu ya UTP dan STP itu ketika kita kupas kabelnya, dia sifatnya apa bentuknya twisted ya. Twisted itu dia terpilin. Warnanya itu polanya itu ada warna polos sama warna mix ya antara putih dengan warna dasarnya. Jadi misalkan ada warna putih hijau, ya hijau, putih biru, biru, putih orange, orange, ya. Jadi putih orange itu satu kabel, dia warnanya putih dan orange ya. Nanti ada lagi satu kabel lagi warnanya orange. Lalu ada putih coklat dengan coklat seperti itu. Nah, untuk UTP itu juga ada kategorinya. Ada kategori 1 sampai kategori 6. Nah, kategori ini berkaitan dengan nanti itu perangkat apa yang akan dihubungkan ataupun interface apa yang akan dihubungkan karena berkaitan dengan konektor ya atau colokannya yang akan digunakan ya. Nah, CAT itu kategori itu juga nanti akan berkaitan dengan speed rate ya transmisi data dari kabel jaringan tersebut ya terutama pada jenis kabel UTP. Nah, lalu ada fiber optik ya. Nah, untuk tadi tipe kabel UTP dan SDP konektornya namanya RJ45 ya, RJ45. Kemudian ada juga yang fiber optik ya, ini menggunakan serat kaca ya. Jadi kalau kamu pernah lihat ketika teknisi indium atau oksigen atau yang berbasis fiber optik itu menyambungkan kabel ya dengan alatnya tuh dia ada. Itu kan sebelumnya pasti dia kupas dulu, kemudian dia pakaikan casing casing untuk kabelnya itu nanti dia sambung ya. Dia materialnya dari kaca ya, serat kaca. Jadi memang agak harus hati-hati ketika memasang ini. Sayang di lab belum ada alatnya ya untuk praktik fiber optik ini. Nah ini dia memiliki kelebihan memang dalam transmisi data jauh lebih cepat dibandingkan yang uh, dari media tembaga ya atau STP dan UTP tersebut. Dan punya harga lebih mahal ya dibandingkan jenis yang lain. Cuma dari transmisi dia jauh lebih cepat. Kemudian selain itu juga ada yang satu lagi koaksial ya. Jadi ada koaksial. Ya kabelnya itu seperti kabel antena ya menggunakan kabel antena ya. Konektornya ada namanya apa namanya RG58 ya atau koaksial ya buat port koaksial seperti itu. Oke, kemudian selain yang wired ada juga yang wireless. Ya, ini memanfaatkan frekuensi radio ya. Jadi ada beberapa spesifikasi di wireless ya seperti di kalau kamu lihat standar IEEE yang 80311 ya. Kalau saya nggak salah ya. 803 801 11 itu kan ada tipe perangkat wireless. Ada yang tipe A, B, G, N, ya AC, ya. Jadi ada nanti tipenya itu berkaitan dengan kompatibilitas. Ya misalkan yang tipe A dia hanya support untuk yang tipe A, tipe B, dia B sama G misalkan support ya. Tipe N, A, B, dan G dia support semuanya gitu misalkan. Juga berkaitan dengan frekuensi yang digunakan dan apa itu tadi ya kompatibilitasnya ya. Dia cocok dengan yang mana seperti itu. Jadi ini untuk wireless Wi-Fi ya. Terus perangkat wireless macam-macam ya. Selain Wi-Fi juga ada Bluetooth ya.
Bluetooth itu dulu ada namanya PAN ya, Personal Area Network. Kita bisa bikin jaringan PAN dengan Bluetooth, tapi kan kurang ini ya, kurang bisa diandalkan lah kalau Bluetooth itu lebih dari 2 perangkat atau 2 koneksi. Nah, ini untuk berdasarkan luasnya ya, luasnya geografis ya, wilayah geografis. Ada LAN ya, Local Area Network, ini cakupannya dalam satu area yang sama. Misalkan kalau dia kampus, satu gedung ya itu masuk kategorinya LAN ya, Local Area Network. Kemudian ini menghubungkan biasanya ya sudah ada sub-sub network ya, misalkan per divisi, tapi dia terhubung dalam satu area atau instalasi network yang sama, ya itu disebutnya LAN. Harus diadministrasikan oleh satu organisasi yang memberikan kecepatan bandwidth yang tinggi untuk perangkat internal. Kalau digunakan secara LAN lokal pasti koneksinya cepat, tapi kalau sudah terkoneksi internet ya tergantung bandwidth internet yang dimiliki. Lalu ada wide area network ya, ini cakupannya lebih luas dari LAN. Ya. Kemudian ini layanan WAN ini ya itu disediakan oleh provider. Kemudian memberikan kecepatan link yang lebih lambat dibandingkan LAN. Ya, karena kan ia menghubungkan perangkat ya yang jumlahnya lebih banyak dan lebih jauh ya, dibandingkan dengan LAN. Oke, kemudian ini dari sisi varian ya jaringan pada saat ini ada internet, intranet, extranet. Nah, internet ini cakupannya seluruh dunia ya atau bisa dikatakan publik ya. Jadi sifatnya publik, semua orang bisa akses, semua orang bisa menggunakan jalur tersebut, tidak diperuntukkan oleh organisasi tertentu ya. Nah, itu disebutnya internet. Kemudian ada juga intranet. Nah, kalau intranet ya, intranet ini dia sifatnya internal. Ya, internal. Jadi hanya jaringan, mungkin penerapannya jaringan lokal ya kalau intranet itu. Jadi misalkan gini, saya mau absen di kantor. Terus di kantor itu ketika kita akses aplikasinya, ya cukup masukin IP, misalkan dia nggak pakai DNS ya, ya kita cukup masukin IP lokal dari servernya berapa, ditembak, ya masukin IP-nya, nanti kita bisa akses antar muka yang disediakan oleh sistem tersebut. Misalkan saya mau absen nih, saya absen dulu di sistem absensi yang ada di kantor ya. Nah, biasanya itu disediakannya secara lokal karena maksudnya apa? Supaya ketika orang mau absen itu ya ke kantor dulu gitu, nggak bisa dia absen dari rumah ya. Itu lain makanya kalau di UNJ itu justru bisa absen dari online dari rumah ya. Jadi ada sistem yang mendukung untuk absen dari rumah, namanya DASI. Kita bisa absen dari rumah. Tapi ada opsi lain juga, bisa absen lewat fingerprint. Dan itu kan mengharuskan orang untuk masuk ke kantor dulu untuk bisa hadir. Kalau yang absen online, nah bisa absen dari rumah karena memang perjalanannya kita masih secara daring. Lalu ada juga extranet. Nah, extranet ini in between ya di antara internet dan internet. Nah, maksudnya extranet itu adalah dia menggunakan ya jaringan
publik ya, tetapi memanfaatkan jaringan publik ya, jaringan internet, tapi di jalur publik itu dia bikin jalur lagi sendiri. Kayak contohnya tuh VPN ya, Virtual Private Network. Kayak misalkan gini, ada kalian nasabah BCA nggak? Ada yang nasabah BCA nggak? Halo? Ya, kan kalau di klik BCA itu ada yang individual, ada yang bawahnya apa? Corporate ya. Kalau di klik BCA. Ya, kalau yang individual kita kan ketika login itu ya login aja biasa kan ya. Nah, kalau yang bawahnya yang untuk corporate, dia ada opsi kita diberikan akses untuk VPN. Jadi untuk akses VPN dari BCA. Tujuannya apa? Nah, karena yang untuk individu itu kan eh, jenis transaksi yang dibolehkan misalkan dalam satu hari itu dia ada limit ya sekian sekian puluh atau sekian ratus. Nah, kalau yang corporate karena jenis transaksinya sangat besar, maka dikhawatirkan ada ancaman tindakan serangan cyber misalkan. Nah, dia menyediakan jalur eh, internal ya, tapi diaksesnya tetap melalui jaringan internet. Nah, contohnya seperti itu. Atau gini, logika satunya lagi. Misalkan gini, eh, saya misalkan punya kampus, ya, misalkan ya, atau saya bekerja di kampus yang memiliki cabangnya banyak. Ada di cabang Jakarta, Bandung, Surabaya misalkan. Nah, sistemnya sama kayak tadi, kayak WNC. Dia punya absen. Nah, absennya itu ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Nah, tapi untuk bisa akses aplikasinya, itu dia mesti nembak ke jaringan lokal, karena ada server lokal memang. Nah, tapi eh, kantor itu atau kampus itu memiliki pusat data atau server pusat yang menampung rekap kehadiran karyawan. Jadi tidak bisa dilihat di server masing-masing cabang, hanya ada di server pusat. Nah, ketika eh, orang melakukan absensi, ya di Jakarta, di Bandung dan Surabaya, sementara servernya ada di pusat. Nah, dia mengakses itu melalui IP-nya IP lokal, IP LAN. Jadi bukan menggunakan IP publik atau secara langsung dia terakses secara online. Nah, jadi dia menggunakan jaringan lokal, ya, tapi menggunakan koneksinya internet. Nah, itu barangkali yang bisa dijadikan contoh sebagai extranet, ya. Jadi untuk mengaksesnya itu dia tetap menggunakan jaringan publik, tapi di jaringan publik itu dia ada jalur yang sifatnya private. Nah, kemudian untuk koneksi internet. Ini ada beberapa istilah yang mungkin kita akan sering dengar terkait internet. Ada namanya ISP ya, Internet Service Provider. Ini penyedia jasa layanan internet. Sekarang sudah banyak ya. Ada yang dari IndiHome, ya ada dari Biznet, ya ada Oksigen, bahkan sekarang macam-macam ya. Yang mungkin di daerah ya itu ada banyak sekali. Untuk hal seperti ini ya perlu mendapatkan izin ya kalau nggak salah dari APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi kalau kamu misalkan di rumah punya IndiHome, terus IndiHome-nya dipecah lagi, terus disewain lagi, secara hukum nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kamu mentransmit ulang layanan yang kamu pakai, terus kamu sebarkan kembali, ya, terus kamu memungut iuran atau biaya,
itu nggak boleh. Tapi lainnya kalau dengan warnet ya, jadi untuk warnet itu kan dia memerlukan izin dia untuk warnet. Dan ketika dia berlangganan dengan IndiHome pun ya, ketika dia untuk jasa warnet pun ada perlakuannya beda. Nah, seperti itu. Jadi untuk kita ketika ingin membuat ya layanan provider tapi yang secara resmi ya, kamu bisa menghubungi ya tadi APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kalau saya sendiri emang buat juga ya kemarin pas lagi pandemi ya, tetangga itu kan banyak pada online. Jadi saya pakai apa pemancar outdoor ya, mereka nanti connect. Nggak hukum juga dong saya. Ya, cuman kan apa ya? eh, jadi yang dikhawatirin itu sebenarnya dia ganggu frekuensi ya, frekuensi si ISP atau eh, frekuensi radio lain ya, atau komunikasi pesawat terbang atau radio komersil dan lain sebagainya. Jadi yang takutin itu kalau secara masif ya, misalkan dia nembak dari satu titik ke titik lain ya dengan jaringan wireless ya, WiFi. Nah itu dikhawatirin ada sinyal frekuensi radio yang terganggu. Kalau banyak yang bikin gitu, tapi kalau di daerah saya masih dikit kayaknya masih bisa deh. Yang penting jangan ketahuan. Ya bilang aja buat penelitian ya. Kalau dosen sih ada dalihnya aja ya. Buat penelitian Pak. Bikin ini jurnal. Oke, kemudian ada kalian juga mungkin gitu ya kalau buat penelitian Pak. Oke, kemudian ada namanya kabel broadband. Nah ini buat yang komunikasi internet cepat ya. Untuk jaringan broadband. Tadi medianya pakai itu ya, fiber optic sama. Kemudian ada broadband digital subscriber line. Ini yang dia multi layanan ya. Jadi bisa eh, internet dan suara sama multimedia ya, audio video atau TV digital gitu. Ada wireless one ya, ini tadi WiFi tapi skalanya luas gitu kayak apa sih? Yang di itu WiFi ID ya. Nah, itu WiFi ID masuk kategori itu. Layanan mobile ya atau seluler ya, GSM. Ya, DSL ini sama tadi yang di atas, tapi yang artinya broadband. Sama list line. Nah, list line ini kalau dia kamu nyewa koneksi internet, tapi eh, perbandingannya 1:1. Jadi kalau kamu langganan misalkan 1 Gbps ya, itu kamu benar-benar dapat koneksinya 1 Gbps. Jadi nggak di-share sesuai jumlah user yang ada di atau yang terhubung dengan misalkan uh, ininya ya pusat kontrol dari internetnya itu atau si providernya itu. Jadi kadang kan dalam satu ini ya apa area ya kalau misalkan ada keterangan kalau bukan yang list line itu dia up to berapa sampai berapa, nah itu kita nggak full dapat sesuai yang dia janjikan. Biasanya cuma 10% kita dapat. Misalkan kecepatannya iya, kecepatan asal 50 Mbps. Tapi ketika nanti kita download ya, itu kecepatan downloadnya paling hanya 10% aja. Oke, kemudian jaringan sebagai platform. Ya, ini konvergensi jaringan ya, atau penyebaran dalam berbagai bentuk ya jaringan itu ada ketika dipecah itu ada berbagai macam bentuk jenis apa source ini ya sumber daya ya, ada atau bentuknya itu ya bentuk ada berupa data, suara dan video. Jadi di disebar dalam berbagai bentuk baik itu data, suara dan video. Nah, jaringan sebagai platform reliable network ya, network yang bisa diandalkan ya ada 4 karakteristik
Ya, dalam arsitektur jaringan dia harus toleransi terhadap kesalahan. Jadi kalau ada gangguan itu nggak lantas lama untuk dilakukan recovery. Ya. Jadi dia harus bisa apa ya, sustain ya, maksudnya bisa ketika ada problem itu bisa recovery dengan cepat. Terus scalabilitas, artinya masih bisa diperluas gitu. Tadinya kita set untuk user sekian, dan harus bisa diperluas ketika user itu terus bertambah. Kemudian terkait dengan kualitasnya, ada quality of service. Nah, ini kalau standar komunikasi itu adalah standar TIPON ya. Jadi diukur atas beberapa karakteristik, mulai dari apa, jitter ya, kemudian juga dari throughput-nya dia berapa, ada range, ada skala dia dinyatakan bagus, ya, skala dinyatakan dia tidak bagus, ada range-nya berapa. Kemudian juga harus aman, ya, yang namanya jaringan tuh harus aman. Jadi bagaimana kita terhubung itu pertimbangan, salah satu pertimbangan utamanya itu harus aman. Ya, kayak tadi kalau kita melakukan transaksi keuangan nominal besar, jalur yang kita pakai nggak aman, nah itu sangat riskan sekali, sangat bahaya. Oke, pemanfaatan jaringan pada saat ini, jaringan internet, ya ini ada beberapa tren. Ada BYOB ya, bring your own device. Ini maksudnya apa? Kalau kita kerja, kalau kita kuliah, itu pakai barangnya barang sendiri semua. Kalau zaman dulu kan saya kalau ketemu komputer cuma di lab komputer ya. Kalau sekarang anak-anak bawa laptop sendiri, ya baru bawa gadgetnya sendiri ya tanpa harus disediakan oleh organisasi atau kampusnya seperti itu. Bahkan kalau sekarang kerja karena startup ya, budgetnya dia disponsori orang lain, jadi kadang si karyawan itu ya bawa perangkat sendiri. Begitu sih ada plus minus ya. Jadi kalau dia plusnya perusahaan itu hemat budget, tapi minusnya apa? Ya karena informasinya ada di perangkat karyawan, ya otomatis susah untuk mengkeep informasi atau data yang berurusan dengan perusahaan, tapi ada di perangkat karyawan. Jadi sulit. Kemudian ada online collaboration. Ya, sekarang kan lagi zamannya kolaborasi secara daring, secara online. Mau itu dari bidang seni, ya bidang penelitian juga ada, bidang apa, pendidikan, ya bisnis dan lain sebagainya. Kolaborasinya bisa dilakukan secara online. Atau masuk kategori kita rapat, kita melakukan perkuliahan seperti ini ya, secara online. Lalu ada video komunikasi, ya ciri khasnya karena koneksi internet semakin cepat dan baik, memungkinkan untuk melakukan video conference gitu. Tapi video conference ini tahun-tahun sebelumnya juga udah sering ya, kita pakai aplikasi lain kayak Skype gitu. Sekarang Skype malah nggak kedengeran ya. Maka yang sangat terkenal itu adalah Zoom. Oke, terus ada cloud computing. Ini bergeser trennya dari kita menyimpan segala macam hal di flash disk, atau zaman dulu ada namanya disket ya. Disket tuh kapasitas kecil banget loh. Cuman 3, ada yang 1,44, ada yang 3,44 ya. Nyimpan satu lagu udah penuh itu. Satu gambar yang dihasilkan smartphone aja udah penuh. 3,44 MB loh, bukan giga. Ini kecil banget ya. Sekarang udah beralih ke cloud computing. Ya. Baik sengaja kita simpan ke situ ataupun disinkronize dengan perangkat. Jadi perangkat apapun, perangkat smartphone, laptop, kalau kita udah save dia secara otomatis ke save di drive, secara drive online ya, di cloud computing ya, nanti kesimpannya ke situ. Ya banyak plusnya ya, karena kita nggak perlu mengkhawatirkan ketinggalan perangkat ya, atau kita lupa bawa gadget terus nggak bisa akses file tuh udah nggak ada cerita. Jadi semuanya udah ke backup di drive. Zaman dulu ya saya seringnya nge-backup tuh lewat email ya. Jadi kalau saya takut file saya hilang biasanya saya kirim
ada dua alternatif email, ya, kirim ke email saya yang kedua, ya, atau biar nggak lupa ke email teman kadang. Takut datanya hilang di saya. Jadi cloud computing udah jadi salah satu karakteristik dari tren jaringan saat ini. Apa-apa sekarang simpannya cloud. Ya data ini aja ya, kehadiran aja sekarang perangkat IoT-nya ya, perangkat keras itu sudah support IoT ya, jadi bisa disimpannya ke cloud tanpa harus kita menyediakan server dedicated secara fisik di ruangan.